Oke, kita sudah mempelajari 1-5 mengenai reaktan yang berlebihan, kemudian reaktan pembatasnya, sampai persentasenya. Kemudian yang keenam adalah derajat kesempurnaan reaksi. Ini rumusnya sama ya. Jadi 1-9 nanti mengenai butana dan oksigen. Nah, dicontohkan misalnya hasil karbon dioksidanya ini 2,8 kg. Kemudian kita sudah tahu rumus yang sebelumnya. Ini dipakai terus ya rumusnya. Mol sama dengan massa dibagi mR. Kemudian di derajat kesempurnaan reaksi ini baru menghitung hasilnya atau reaksinya. Kalau tadi zat reaksi atau reaktannya sebelah kiri, nah hasilnya itu sebelah kanan. Kita hitung, jadi mol CO2 sama dengan massa dibagi mR. Massanya 2,8, kemudian mR-nya 44 kg. Diingat lagi, C itu 12, AR-nya, kemudian O itu 16, jadi 16 kali 2, 32 ditambah 12, sama dengan 44. Tinggal dihitung 2,8 bagi 44, sama dengan 0,063 kmol. Kemudian, hitunglah C4H10 yang bereaksi. Jadi, kok bisa hasilnya 0,063 kmol? C4H10 yang bereaksi itu sebesar berapa? Cara hitungnya adalah angka depannya tadi dihitung. Seperti tadi kan ada 13/2. Dihitungkan tadi 13/2. Ini sama saja. 2/8. Jadi yang mau dihitungkan ini. Jadi 2/8. 8-nya dari sini. Dikali 0,063 hasil dari tadi ini jadinya 0,015 kmol. Jadi dari CO2 ini zat yang hasilnya bisa diketahui bahwa C4H10 yang bereaksi ya 0,015 kmol. Barulah kita hitung derajat kesempurnaan reaksi. Derajat kesempurnaan reaksi itu rumusnya adalah zat 0,0015 kmol atau C4H10 yang bereaksi tadi ya, ini dibagi 0,02 kmol. 0,02 kmol dari mana? Ya tadi zat bereaksi pembatas C4H10 kan hasilnya 0,02 kmol aslinya yang digunakan. Nah, maka dari itu rumusnya tadi yang bereaksi sebenarnya hanya 0,015, sedangkan tadi ketika sebelum bereaksi yang disiapkan itu 0,02 kmol. Jadi bisa dihitung derajat kesempurnaan reaksinya dalam persen dikali 100 sama dengan 75%. Nah, sini paham ya? Jadi derajat kesempurnaan reaksi yaitu tadi perbandingan antara berapa sih zat yang bereaksi sebenarnya dibagi zat bereaksi yang disiapkan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, persen konversi suatu zat bereaksi. Ini hasil yang tadi. Kalau tadi menghitung butana yang bereaksi kan 75%. Nah, kalau oksigen berapa sih presentasinya? Kita hitung dari CO2 juga tadi. 13/8. Dari yang ditanyakan kan oksigen. Jadi 13/8-nya dari yang diketahui. 13/8. Kemudian dikalikan besarnya mol si CO2 tadi atau zat reaksinya yang hasilnya 13/8 kali 0,063 sama dengan 0,1 kmol.
Kemudian derajat kesempurnaan reaksinya O2 berapa? Ya tadi 0,1 kilomol dari hasil ini dibagi 0,14. 0,14 dapat dari mana? 0,14 dapat dari yang awal tadi, nomor 1. Kalau kalian lihat yang nomor 1 mengenai limiting reaktan, O2 yang disiapkan itu 0,14 kilomol. Kemudian dihitung jadilah 71,4%. Kemudian konversi C4H10. Ini sama saja perhitungan yang tadi. Jadi jumlah yang bereaksi sebenarnya dibagi jumlah yang disiapkan. Jadi dalam hal ini butana atau C4H10 itu konversinya sama dengan derajat kesempurnaannya. Yang kedelapan adalah yield atau rendemen atau perbandingan. Ada dua jenis yield. Jadi untuk zat reaktan atau zat reaksi yang tunggal itu langsung bisa yieldnya dihitung berat hasil reaksi dibagi berat zat reaksi semula. Ini bukan contoh yang kita tadi. Kita contohnya adalah yang B. Zat reaksinya lebih dari satu. Tadi kan ada butana dan oksigen. Maka dari itu hasilnya juga lebih dari 1, CO2 dan H2O. Ini yieldnya harus disertai penjelasan zat hasil reaksi mana yang dipakai dan juga zat reaksi mana yang dipakai. Contohnya di sini, jadi ini kan ada 2 reaksinya, kemudian hasilnya juga ada 2, maka menggunakan poin yang B. Cara perhitungannya seperti ini, jadi dipilih mana yang mau dihitung. Boleh salah satu. Jadi zat reaksinya mana yang mau dihitung, zat reaksinya mana yang dihitung. Perbandingannya hasil reaksi dibagi zat reaksi semula. Jadi di sini tadi CO2-nya 2,5 kg, butananya 1,2 kg. Kemudian hasilnya adalah 2,3. Jadi perbandingannya atau yieldnya itu 2,3. Atau bisa juga perbandingan mol. Kalau ini perbandingan berat kilogram, ini perbandingan mol, bisa juga. Terserah kalian mau pakai yang mana. Jadi ada mol CO2 sebesar 0,06 kilomol. Kemudian molnya C4H10 tadi 0,02 kilomol dibandingkan, jadi perbandingannya adalah 3. Nah, yang 9, yang terakhir adalah selektivitas. Jadi menunjukkan fraksi atau persentase dari jumlah hasil yang diinginkan terhadap A. Jumlah zat reaksi yang teoretis bisa terkonvensi, atau B. Jumlah zat hasil reaksi yang tidak diinginkan. Contohnya seperti ini, misalnya yang A, jumlah zat reaksi yang teoretis bisa terkonvensi, seperti ini, rumusnya sama seperti tadi reaksinya. Atau yang B, zat hasil reaksi yang tidak diinginkan. Di sini, kenapa ini berubah 9/2, Bu? Karena di sini hasilnya yang tidak diinginkan adalah CO. Ternyata ada CO di sini, karbon monoksida. Maka dari itu, penyetaranya juga beda. Cara menyetarakannya bisa kalian lihat lagi di slide awal bagaimana cara menyetarakannya. Kemudian, bagaimana cara menghitung selektivitas? Nah, selektivitas yang A dulu ya, ini jumlah zat reaksi yang teoretis bisa terkonversi. Jadi massa CO2 2,8 dibagi 1,2 butana, sesuai dengan yang soal tadi. Jadi selektivitasnya adalah 2,3. Atau bisa juga di sini massa CO2 dibagi massa CO. Jadi poin yang B, zat hasil reaksi yang tidak diinginkan kan CO atau karbon monoksida. Jadi CO2 dibagi CO. Jadi hasilnya, misalnya di sini di dalam soalnya CO-nya
0,028. Bu, ini angkanya dapat dari mana? Ini contoh saja. Jadi soalnya misalnya 0,028 kg. Di sini dimasukkan angkanya. Jadi 2,8 dibagi 0,028 kg. Jadi selektivitasnya adalah 100. Oke, jadi dari 1 sampai 9 jawaban dijawabnya harus urut ya. Jadi supaya hasilnya juga urut, angka-angkanya sudah pasti. Oke, itu saja perkuliahan hari ini 1 sampai 9. Kalian bisa cari referensi yang lain, reaksi yang lain, nanti diutak-utik bagaimana cara penyetaraannya, bagaimana menghitung 1 sampai 9 supaya lebih paham lagi. Atau kalian bisa tulis lagi, tulis ulang, nggak usah lihat jawabannya, kerjakan sendiri nanti supaya lebih paham lagi. Kalau sudah, kalian bisa mengerjakan kuis di Quizzes, linknya ini kalian bisa akses, nanti saya juga kasih akses di Google Classroom. Bisa kalian kerjakan, ini game. Pertanyaannya seputar video tadi. Jadi kalau tidak lihat videonya dari awal sampai akhir, tidak akan paham dan tidak akan bisa menjawab kuisnya. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.